Salam Bapak Ibu semua. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Renungan kita berjudul Bukan Masalah Besarnya. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di dalam Injil, Yesus menyoroti seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke peti persembahan. Jumlahnya nyaris tak berarti di mata manusia, namun hal itu dipuji oleh Tuhan. Karena ia memberi bukan dari kelimpahan, melainkan dari kekurangan. Bukan sisa, melainkan seluruh nafkah hidupnya. Di saat orang lain masih memiliki cadangan, janda itu meletakkan seluruh hidupnya di tangan Allah. Pemberiannya mengajarkan bahwa ukuran dalam memberi bukan terletak pada besar kecilnya nominal pemberian, melainkan pada kedalaman penyerahan hati dari si pemberi. Dari kisah janda di dalam Injil, kita melangkah ke tahun 1907 di New York. Kebakaran besar meluluh lantakkan pemukiman miskin dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Surat kabar besar saat itu membuka penggalangan dana publik bagi para korban. Banyak orang memberi dari kelimpahan dengan nama yang tercetak jelas. Namun sebuah amplop anonim menggetarkan hati banyak orang. Berita di surat kabar melaporkan bahwa amplop itu berisi seluruh tabungan seorang janda miskin. Dikirim tanpa nama dan tanpa alamat. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi itu adalah semua yang ia miliki. Ia menyumbangkannya tanpa memikirkan hari esok baginya. Ini mengulangi kembali iman janda di dalam kitab Injil, namun dalam konteks zaman modern. Memberi bukan karena memang keadaannya berlimpah, tetapi karena hati yang peduli. Lalu kontras itu berlanjut pada sosok Chuck Finney, pendiri Duty Free Shopper yang sejak tahun 1980-an mulai menyalurkan kekayaannya secara diam-diam. Ia mendirikan The Atlantic Philanthropies sebagai sarana memberi secara anonim, bahkan dari anak-anaknya sendiri. Selama hidupnya, Finney menyumbangkan lebih dari 8 miliar dolar untuk pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan di berbagai negara. Ia bukan janda, bukan miskin, bukan korban bencana. Ia miliarder. Namun ia memilih jalan yang sama, memberi tanpa sorotan. Ia hidup sederhana di apartemen sewaan dan bepergian dengan kelas ekonomi. Jika janda dalam kisah di atas memberi dari kekurangan, Finney memberi dari kelimpahan. Namun keduanya dipersatukan oleh satu hal, hati yang tidak dikuasai oleh apa yang dimiliki. Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ayat ini diucapkan dalam khotbah di bukit, ketika Yesus menegaskan bahwa harta selalu menuntut kesetiaan. Entah sedikit atau banyak, harta ingin menjadi tuan. Namun, para pemberi sejati menolak untuk tunduk kepada harta. Mereka fokus bukan pada hartanya, melainkan pada pribadi sang sumber yang mereka percayai. Renungan hari ini tidak bertanya berapa banyak yang telah kita beri, tetapi apa yang masih menahan hati kita untuk memberi. Jika pemberian kita selalu tertunda, bisa jadi karena harta masih duduk di tempat di mana seharusnya Tuhan yang bersemayam di sana. Kata-kata bijak, pemberian sejati
bukan tentang kehilangan uang, tetapi tentang berhenti menjadikan uang sebagai rasa aman. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, lepaskan hatiku dari keterikatan yang tersembunyi. Ajari aku untuk memberi bukan karena berlebih, tetapi karena percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya, sukses selalu bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.